Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, khususnya kelas 7 yang baru bergabung di MTS Subono Mantapani. Sebelumnya saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima masuk ke Madrasah Sanawiyah Subono Mantapani. Kalian adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena MTS Subono Mantapani ini adalah salah satu madrasah terbaik yang ada di kota Tangerang Selatan dengan nilai akreditasi 95 dengan predikat A. Untuk itu saya ucapkan selamat, dan meskipun dalam kondisi yang mungkin tidak normal seperti biasanya, namun tidak menurunkan semangat kalian untuk terus belajar, dan belajar. Anak-anakku sekalian, perkenalkan sebelumnya nama saya adalah Nur Yasin Rahmat Riyadi, SPD MM. Kalian boleh panggil saya dengan Pak Yas. Saya akan mengajar mata pelajaran matematika di kelas 7 ini, ya, dari mulai kelas 71 sampai 75. Untuk mata pelajaran matematika ini, nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah 74. Artinya, kalian harus mencapai nilai paling rendah adalah 74. Nilai apa? Yaitu nilai gabungan antara nilai harian, nilai ulangan, nilai tugas, nilai PTS, dan nilai ujian akhir semester. Yang keseluruhannya adalah minimal 74. Namun sebelum memasuki pelajaran lebih lanjut, saya ingin sekedar mengingatkan bahwa matematika ini dikenal dengan momok mata pelajaran yang sulit. Namun mudah-mudahan dengan niat yang baik, dengan bismillah, kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ya, anak sekalian, dimanapun berada, jangan lupa, seperti salah satu prinsip saya, berkata Al-Imam Syafi'i bahwa ilmu itu bukan yang dihafal, melainkan yang bermanfaat. Jadi saya sangat berharap setelah pembelajaran matematika ini, walaupun sedikit, ada manfaatnya bagi kalian, bagi kehidupan sehari-hari seperti itu. Anak-anakku dimanapun berada, memasuki pelajaran bab yang pertama, kita akan mempelajari mengenai bilangan bulat dan pecahan. Terlebih dahulu kita akan mengulik mengenai bilangan bulat, ya. Apa itu sebenarnya bilangan bulat? Jadi, dalam matematika, bilangan bulat dikatakan adalah suatu jenis pencacahan atau pengukuran yang berupa angka-angka. Lalu itu bilangan, ya. Lalu bilangan bulat dikatakan sebagai himpunan bilangan yang berdiri sendiri. Contohnya bilangan cacah, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan prima, bilangan negatif, dan bilangan positif. Mungkin di sekolah dasar beberapa materi ini sudah pernah kalian dapat. Jadi saya harap ilmu-ilmu yang sudah didapat di sekolah dasar dipergunakan kembali di madrasah ini. Seperti itu, ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa itu bilangan bulat, selanjutnya kita akan mencoba melanjutkan materi kita, yaitu mengenai pengaplikasian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam materi kalian, ya, yaitu berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan. Bilangan bulat dalam garis bilangan apabila bernilai positif maka ia maju, yaitu ke arah kanan. Apabila 0 maka dia diam. Lalu apabila ia bernilai negatif, maka
dikatakan mundur atau ke arah kiri. Itu apabila dalam garis bilangan. Dalam pengoperasian, apabila ia bernilai positif, maka dinyatakan sebagai pertambahan. Namun apabila bernilai negatif, maka dinyatakan sebagai pengurangan. Selanjutnya dalam aplikasi soal, apabila untuk sembarang bilangan bulat A dan B, maka berlaku 1. Min A plus B. Kita lihat apakah A dan B mana yang lebih besar. Apabila A lebih besar dari B, maka hasilnya pasti negatif. Yang besar dikurang yang kecil, yaitu A dikurang B. Yang kedua, min A plus B. Kita lihat di sini apabila B lebih besar dari A, maka hasilnya pasti negatif. Yang besar dikurang yang kecil, yaitu B dikurang A. Yang ketiga, min A plus min B. Jika kedua-duanya adalah negatif, maka hasilnya pasti negatif. Kedua bilangan tersebut ditambahkan, A ditambah B. Contoh dalam soal nomor 1, apabila min 8 ditambah 5. Di situ kita lihat bahwa 8 dengan 5 lebih besar 8 dan 8 bernilai negatif, maka hasilnya pasti negatif. Tinggal bilangan yang besar dikurangi yang kecil, yaitu 8 dikurang 5, maka hasilnya adalah min 3. Contoh dalam soal yang kedua, min 6 ditambah 10. Kita lihat 6 dan 10 lebih besar 10 dan 10 bernilai positif, maka hasilnya pasti positif. Tinggal bilangan yang besar dikurangi yang kecil. 10 dikurang 6, maka hasilnya adalah 4. Contoh dalam soal yang ketiga, min 4 ditambah min 7. Jika kedua-duanya bernilai negatif atau min, maka hasilnya sudah pasti min atau negatif. Dan kedua-duanya ditambahkan karena bernilai sama-sama negatif. Maka 4 ditambah 7 dan hasil akhirnya adalah min 11. Selanjutnya, perkalian bilangan bulat. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif adalah negatif. Selanjutnya, hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif adalah negatif. Dan apabila hasil perkalian dua buah bilangan bulat negatif atau sesama negatif, hasilnya adalah positif. Contoh dalam soal. Pertama, min 5 dikali plus 4. Apabila salah satunya bernilai negatif, maka hasilnya pasti negatif. 5 dikali 4 adalah 20, maka hasilnya negatif 20. Contoh berikutnya nomor 2. 8 dikali minus 3 atau negatif 3 sama dengan negatif 24. Karena positif dikali negatif, hasilnya pasti negatif. 8 dikali 3, 24. Maka hasil akhirnya minus atau negatif 24. Contoh yang terakhir, nomor 3, negatif 4 dikali negatif 7. Apabila keduanya bernilai negatif, maka hasil akhirnya
adalah bernilai positif. 4 dikali 7 sama dengan 28. Pembagian prinsipnya sama dengan perkalian. Contoh pertama, min 15 dibagi 5. Jika salah satunya bernilai negatif, maka hasilnya negatif. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Hasil akhirnya min 3. Nomor 2, 24 dibagi min 3. Apabila salah satunya bernilai negatif, maka hasilnya negatif, yaitu min 8. Nomor 3, min 30 dibagi min 6. Apabila keduanya bernilai negatif, maka hasilnya positif, yaitu 5. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, demikian tadi beberapa teori, dasar teori, materi mengenai bilangan bulat dan pengoperasiannya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berarti untuk materi bilangan bulat kita sudah bisa selesaikan. Untuk itu, nanti ke depannya Bapak akan berikan beberapa soal latihan untuk mengasah kemampuan kalian dari materi yang sudah didapatkan, ya. Kemungkinan untuk soal-soal Bapak akan berikan dalam Google Classroom. Jadi nanti simak terus, perhatikan terus apabila nanti ada soal yang saya kirimkan seperti itu. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Anak-anakku dimanapun berada, tetap jaga kesehatan, tetap beribadah pastinya, dan jangan lupa jangan membuat orang tua susah, ya. Apapun dalam kondisinya, belajar kalian harus berusaha dulu dengan mandiri, lalu kemudian boleh bertanya dengan kakak atau dengan orang tua. Namun alangkah jauh lebih baiknya jika kalian berusaha mandiri lebih dahulu. Karena apa? Karena kalian sudah memasuki jenjang SMP, yang artinya kalian sudah memasuki masa remaja. Jadi sifat-sifat, kebiasaan buruk selama di sekolah dasar itu tidak boleh dipakai lagi di sekolah SMP, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan boleh chat WA saya. Jika ingin penjelasan lebih lanjut juga silahkan. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.